Selamat pagi menjelang siang. Ini tuh sekitar jam 10-an. Aku udah beres buat ngerawat anak aku. Dia udah makan, udah mandi. Dan sekarang waktunya aku untuk beraktivitas, melakukan hal lainnya, yaitu melakukan pekerjaan rumah. Di sini aku barusan ambil jemurannya anak aku, jadi tinggal aku lepasin aja dari jemuran payung. Nanti aku lipatnya kalau lagi nganggur aja deh kayaknya. Untuk hari ini aku sedikit gak enak badan, pusing gitu karena tidurnya terlalu malam, bahkan sampai subuh-subuh. Biasa kalau aku tidur siang, aku tuh kalau malam itu susah tidur. Jadi kadang aku benci banget kalau tidur siang. Tapi gimana ya, kalau nemenin anak itu kadang kan kita juga ikut ketiduran. Kadang aku juga bingung kalau misalnya lagi nidurin Eliona siang-siang gitu ya. Nah, niat aku ketika dia tidur, aku bisa beres-beres mainan dia yang tadi diberantakin gitu. Tapi kalau dia nggak ditemenin, tidurnya itu cuma sebentar, sekitar 1 sampai 2 jam. Tapi kalau kita ikut tidur bareng dia, itu bisa lama banget sampai 4 jam gitu. Jadi dari siang sampai sore ketika papanya pulang baru dia bisa bangun. Nah aku tuh ngerasa kayak gimana ya, kalau misalnya nggak diberesin juga rumah berantakan nggak enak. Tapi kalau dia nggak ditemenin itu juga nanti tidurnya cuman sebentar, kadang bingung banget. Dan kalau aku ikut tidur malamnya nanti aku susah banget tidurnya. Jadi suami sama anak udah tidur, aku sampai subuh masih lihat HP. Aku juga sudah berusaha untuk taruh HP-nya, terus aku berdoa dan berusaha untuk menutup mata dan tidur. Tapi tetap aja gak bisa, gelisah gitu. Padahal aku juga gak minum kopi, aku juga gak mikirin makan atau hal-hal lainnya. Tetap aja tapi memang gak bisa. Mungkin memang dari dulu seperti itu, jadi kebawa sampai sekarang sih. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang kadang bikin aku stres, kadang bikin aku gak betah di rumah. Tapi ya gimana lagi, dulu aku pekerja, lalu hamil aku resign, dan lanjut aku harus ngurus anak sendiri di rumah, cuma berdua doang di rumah. Pak suami bantuin kalau dia sudah pulang, dan itu aku ngerasa kayak shock aja, kayak nggak biasa kan. Dulunya di luar, terus sekarang harus di rumah lagi. Itu kayak ngerasa bosen banget, kegiatannya cuman itu-itu aja. Kita juga nggak bisa ketemu orang, ngobrol sama orang. Ya kita cuma bisa main sama anak, sama handphone, lihat TV. Ya udah, kegiatannya cuman itu-itu doang. Di sini aku bukan lagi ngeluh, aku cuman lagi cerita aja gimana beratnya jadi ibu rumah tangga, yang sebenarnya juga puji Tuhannya aku masih dibantu sama Pak suami. Jadi ngerasa masih punya teman meskipun temennya cuma satu, yaitu Pak suami. Ya udah, dinikmati aja. Kadang aku juga berpikir mungkin banyak banget orang yang mau ada di posisi aku sekarang, jadi aku nikmatin aja. Tapi kadang juga kalau lagi stres, pasti pikirannya kepengen kerja terus. Kalau memang beneran aku kerja, aku juga bingung Eliona mau sama siapa, karena aku juga nggak punya mama. Jadi Eliona mau aku titipin ke orang pun aku juga masih belum bisa percaya sama orang lain. Oke, di sini aku lagi beliin Eliona jajan karena di rumah itu nggak ada makanan sama sekali. Snack-snack gitu tuh udah habis dan dia tuh rewel banget kepengen jajan. Ya udah, aku anter aja. Dan tadi siang itu dia sebenarnya jatuh, jadi kakinya berdarah. Lalu dia minta untuk beli hand sanitizer, jadi aku harus berangkat dulu di sana buat beli hand sanitizer. Dan sekarang waktunya kita buat makan bareng jajannya. Sejujurnya memang ngerawat anak itu gak mudah, apalagi kalau kita sendirian, gak ada yang bantuin seperti orang tua kita, atau bahkan suami kita juga gak mau tahu urusan tentang rumah. Itu pasti berat banget. Jadi buat kalian para ibu rumah tangga harus tetap semangat. Kalian itu sudah luar biasa sekali, mau mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami. Aku juga tahu sebenarnya semua perempuan itu dasarnya ingin dimanja. Gak ada yang benar-benar pengen mandiri.
entah itu secara finansial atau hal-hal kecil yang ada di rumah. Kalau memang kalian ingin minta tolong ke Pak suami, lebih baik kalian bilang, karena memang suami itu sifatnya harus diperintah dulu, karena memang inisiatif laki-laki itu agak kurang. Jadi kita harus memahami itu. Ya, aku tahu sebenarnya teori itu pasti lebih mudah daripada praktik ya. Jadi ketika aku cerita seperti ini, itu gampang banget buat didengar. Tapi ketika kita bertemu dengan kejadian itu, pasti kita susah banget buat nerapinnya. Tapi kita harus tetap belajar, karena memang pernikahan itu semua dibangun dari belajar, dari kesepakatan, dari komitmen. Jadi kita harus mau selalu evaluasi biar jadi lebih baik lagi. Gimana caranya? Ya cuman satu, bangun komunikasi yang baik dengan Pak suami. Karena semua dimulai dari komunikasi yang baik. Oke, stop dulu ceritanya daripada aku kejauhan jadi Mario Teguh. Di sini aku lagi beli bakso karena aku belum makan siang sebenarnya. Eliona juga belum makan siang karena kan tadi tidur lumayan lama. Jadi sore ini aku anggap makan siang dan makan malam. Bakso ini tuh langganannya Pak suami karena menurut dia itu enak, cuman tempatnya memang agak jauh dari rumah, sekitar 15-20 menit. Kenapa kita kesini? Karena memang nanti kita mau kulaan pempek dulu ke daerah Kota Baru Driorejo. Jadi kayak sekalian jalan dan sekalian aku juga refresh otak. Yang seharian udah berduaan sama toddler di rumah, pastikan sumpek, capek, bosen gitu ya. Kalau keluar kayak gini cuman makan bakso aja, itu udah bisa bahagia lagi, ngecharge hati dan pikiran. Lanjut, karena tadi sebenarnya udah sampai rumah, Eliona minta langsung ke opungnya. Akhirnya diantarlah sama papanya ke rumah opungnya, yaitu di rumah mertua aku. Dan lanjut di sini aku nata pempeknya yang udah aku beli tadi. Dan Pak suami langsung berangkat untuk ke gereja karena dia harus membawakan firman Tuhan di ibadah doa malam gitu. Kenapa aku gak ke gereja? Karena memang aku jarang banget ikut doa malam. Kadang aku memanfaatkan waktu seperti ini untuk aku bisa me time. Entah itu hanya untuk tiduran, scroll TikTok, atau bahkan bikin video untuk aku upload di YouTube. Oke, terima kasih banyak yang udah dengerin curhatan aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap dukung aku supaya aku bisa semangat bikin videonya. Bye-bye.